Nah, saya pernah bilang bahwa keadilan itu di Indonesia sekarang ini hanya bisa didapatkan orang yang memiliki 3 hal ini. Apa itu? 3 hal. Satu, memiliki duit. Oke. Ya, kalau nggak punya duit, Jangan susah harap. untuk dapetin keadilan. Jangan dulu. Berarti kalau di Indonesia kita nggak punya duit, jangan berharap ada keadilan ya? Betul. Oke. Yang kedua, Kedua, dia harus punya kekuasaan, Pak. power ya? Power. Jadi kalau dia punya kekuasaan, misalnya dia jaksa agung, dia jenderal polisi kayak Sambo kan, dia yang bunuh, besok dia bilang istrinya dia yang diperkosa orang, ya kan? Tapi itu contoh ya, itu ya, contoh. yang diciduk kan Joshua dan lain-lain kan, Oke. bukan istrinya yang diperiksa gitu loh. Nah, jadi kekuasaan itu penting. Kalau dia punya kekuasaan, dia bisa ngatur dan dia bisa merekayasa di situ. Oke. Yang ketiga adalah kalau orang yang miskin dan nggak punya dua itu, dia harus punya akses ke media untuk no viral no justice. Jadi kayak Vina itu kan awalnya bukan di media sosial, tapi di Film. bioskop. Oke. Di bioskop dulu, tapi dengan di bioskop orang banyak yang nonton, banyak yang bertanya-tanya, kok ini begini gitu. Oke, akhirnya. Jadilah dia bicara di medsos, jadi gaduh dan viral. Oh, jadi no viral no justice. Iya, Jadi kalau di Indonesia kalau kasusnya tidak viral, jangan pernah berharap ada keadilan ya. betul Pak. Nggak bisa dapat Pak, susah. Ya, betul sekali itu, Mas. Di Indonesia itu hukum untuk orang yang berduit. Duit atau money. Bagi orang yang tak berduit, nggak ada hukumnya. Nah, jadi terutama untuk orang yang berduit. Yang kedua, hukum di Indonesia itu untuk orang yang kenal pejabat. Itulah yang akan mendapatkan hukum, pembelaan hukum, kalau kena hukum. Itulah hebatnya Indonesia. Nah, kalau tak punya uang, tak punya kenal dengan pejabat pemerintah atau kepolisian atau apalah itu yang bersangkutan dengan hukum, tak bakal dilayani. Habis, malah nyawanya pun hilang. Begitulah Indonesia. Tapi jangan khawatir, kalau memang bapak-bapak mau mengubah itu semua, ayo kita serukan untuk merubah atau perubahan. Tapi kalau kita cuma bercakap-cakap atau cuma bersorak-sorai di medsos, ya percuma. Ya anggap aja lah itu angin lewat. Oke? Salam waras waalaikum. Izin Steve, iya benar apa kata bapak itu benar. Contoh kecil, contoh ya dari pribadi saya. Kakak saya dulu, abang saya, pembunuhan di tahun 1998 itu sampai sekarang tidak ada kejelasan dari kepolisian. Karena pada saat itu saya masih kelas 4 SD, dan sekarang orang tua saya dua-duanya sudah tidak ada lagi. Saya tidak tahu apa itu namanya, surat pelaporan kepolisian itu entah kemana. Sekarang yang pembunuhnya ada itu di keliaran di kampung itu. Sampai sekarang tidak ada kejelasan kepolisian, tidak ada kelanjutan. Benar apa yang kata bapak itu bilang. Makanya sampai sekarang itu saya bukan membenci kepolisiannya ya, tapi cara sistemnya yang saya benci, bukan kepolisiannya ya, perlu dicatat ya, bukan kepolisiannya, sistem cara polisinya itu. Kalau ada uang, cepat ditindaklanjutin. Coba kalau tidak ada uang, itulah saya benci. Sebetulnya saya benci kepolisian, sistem kepolisian di Indonesia ini. Saya pikir di zaman saya kecil saja ya sistem kepolisian itu bobrok ya. Ternyata di tahun 2004 ini pun masih bobrok. Bobrok itu oleh karena ya oknum lah ya, bukan keseluruhan polisinya ya, bukan.
bukan sistem kepolisiannya, cara kerjanya, bukan cara sistemnya sudah bagus sistemnya, cuma cara kerja kepolisiannya yang kurang efektif menurut saya. Terima kasih. Kasus Vina itu nggak bisa selesai dengan gampang, apalagi mau korek-korek hasil putusan pengadilan. Itu sama dengan mau robohin Monas. Mau robohin Monas. Putusan pengadilan yang berkekuatan tetap dengan proses pengujian ya perkara di persidangan. Ya. Ada saksi, ada alat bukti yang diajukan di meja persidangan, lalu diputus inkrah. Ya, ada yang dipenjara 8 tahun, ada yang penjara seumur hidup dan lain-lain. Itu nggak bisa dikorek sembarangan, apalagi hanya dengan PK yang novumnya asal-asalan. Nggak bisa, sangat sulit. Jadi tidak ada lagi dalil-dalil hukum yang bisa membantah putusan pengadilan walaupun setingkat PK. Tapi kalau PK ingin diajukan harus berdampingan dengan pihak kepolisian. Ya, saran saya. Jadi pihak kepolisian diajak untuk mengajukan PK. Emang mau pihak kepolisian menjelekan institusinya sendiri? Kan pasti nggak mau. Nggak mau. PK hanya diajukan oleh pengacara walaupun setingkat Otto Hasibuan ataupun Hotman Paris, apalagi ya, nggak bakal bisa. Ya, karena PK itu harus ada novum yang benar-benar luar biasa karena menyangkut harga diri pengadilan loh. Kalau PK ini sampai diloloskan oleh hakim, pengadilan itu marwahnya jatuh. Pihak kepolisian jatuh, kejaksaan jatuh, karena sudah memutuskan hal yang salah. Saya selalu bilang hukum itu adalah abstrak, ya hukum itu adalah ilmu yang nggak pasti, tapi diwajibkan untuk memastikan hal yang nggak pasti. Makanya ketika ada orang yang bersalah di hadapan hukum, itu karena kesalahan pembelaan, bukan karena dia benar-benar salah. Gitu. Jadi saya selalu bilang gitu, ya. Jadi perkara Vina ini pihak kepolisian nggak bisa disalahin. Ya, pihak kejaksaan gak bisa disalahin, apapun gak bisa disalahin karena udah ada putusan yang inkrah. Capek, percuma koar-koar yang ada jadi panggung terbuka bagi orang-orang yang mau cari nama. Kasihan korban yang udah meninggal. Ya, di desa itu aja. Terima kasih. Untuk para polisi nih ya, kan desakan dari masyarakat luas minta Peggy Setiawan itu dibebaskan karena alat buktinya itu terlalu mengada-ngada. Kemudian ini penangkapan ini terlalu konyol gitu loh. Secara logika ini nggak masuk akal gitu loh. Ini kan pendapat dari masyarakat luas begitu. Tapi kan kalian sudah terlanjur nangkep Peggy Setiawan nih. Kalau dibebasin gitu aja kan malu begitu loh ya. Kemarin udah diundang ahli psikologi dan lain sebagainya kan begitu. Nah, saya punya tips, punya trik buat kalian nih para polisi bagaimana cara membebaskan Peggy Setiawan tapi tidak mempermalukan institusi kepolisian. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara menggunakan alibi. Ini salah lapor. Jadi ada orang salah melaporkan Peggy Setiawan. Karena salah lapor maka dibebaskanlah Peggy Setiawan. Jadi yang malu siapa? Bukan kepolisian kan? Tetapi ada kambing hitam yaitu yang melaporkan. Mudah-mudahan tips ini berguna untuk polisi.